and watch the evening tide. I see the fire in your eyes, and I gotta say, Kami, mahasiswa pariwisata pecinta alam Poltek Lombok mengucapkan selamat Disnatali 2007 Politeknik Pariwisata Lombok. The joy of reminiscing life. Poltek Lombok, yes, weekend. Mapala, lestari selalu. Genbi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Dr. Randa Niwayan Giri Atiani, MSc CHE. Yang terhormat, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SE MSc, yang diwakilkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Nurhanjini Eka Dwi, SPA MPH, yang kami hormati Ketua DPRD Lombok Tengah, Bapak M. Tauhid SIP, yang kami hormati Bupati Lombok Tengah, Bapak M. Lalu Pathul Bahri, SIP, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Bapak Haji Ledek Jayadi, SEMM, yang kami hormati Bupati Lombok Timur, Bapak Dr. Randus Haji M. Sukiman Azmi, MM, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Bapak Dr. Randus Iswan Rahmadi, MM, yang kami hormati Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Khalid, SAG MSI, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Haji M. Fajar Taufik, SH MED, yang kami hormati Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Zohan Syamsu, SH, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Ibu Dende Tresni Budi Astiti, SEMM, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Bapak Jamaluddin Esos MT, yang kami hormati Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Bapak Heri Rahmat Wijaya, MM.Par CHI, yang kami hormati Ketua Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok, Ibu Endang Sri Wahyuni, MPD CHI, yang kami hormati Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Bapak Dr. Randus Ida Bagus Putu Puja, MKes, yang kami hormati Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Bapak Andar Davona L. Gultom, SSOS, SSC, SCPM, yang kami hormati Direktur Politeknik Pariwisata Medan, Bapak Dr. Ngantemin, SPD, MSI, yang kami hormati Direktur Politeknik Pariwisata Lombok periode 2016-2017, Bapak Lalu M. Fauzal, yang kami hormati Direktur Politeknik Pariwisata Lombok periode 2017 hingga 2020, Bapak Dr. Hamsu Hanafi, MM, yang kami hormati Perwakilan Industri Asosiasi Pariwisata dan Perhotelan Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok, yang kami hormati Pengurus Dharma Wanita Politeknik Pariwisata Lombok, yang kami hormati Perwakilan IKA Alumni Politeknik Pariwisata Lombok, yang kami hormati seluruh aktivitas akademik Politeknik Pariwisata Lombok, dan yang berbahagia seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini.
Selamat pagi dan selamat datang pada acara Sidang Terbuka Senat Akademik dalam rangka Distatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok. Bersama saya Firda yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok memasuki ruangan utama. Hadirin dimohon berdiri. Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Politeknik Pariwisata Lombok. Politeknik Pariwisata Lombok, insan harapan bangsa yang selalu bersahaja mengemban tugas mulia melalui pariwisata. Kembangkan sikap yang profesional,
segala bidang usaha. Gerakan pariwisata nasional menjadi tumpuan bangsa. Disiplin modal utama, tetapi pariwisata terbaik. Dengan senyum, sapa dan salam, jiwa pengabdian untuk kreatif, berkarya menuju Indonesia Jaya, aman sejahtera. Politeknik Pariwisata Lombok, insan harapan bangsa yang selalu bersahaja mengemban tugas mulia melalui pariwisata. Kembangkan sikap yang profesional di segala bidang usaha. Gerakan pariwisata nasional menjadi tumpuan bangsa. Disiplin modal utama, tetapi pariwisata terbaik. Dengan senyum, sapa dan salam, jiwa pengabdian untuk kreatif, berkarya menuju Indonesia Jaya, aman sejahtera. Disiplin modal utama, tetapi pariwisata terbaik. Dengan senyum, sapa dan salam, jiwa pengabdian untuk kreatif, berkarya menuju Indonesia Jaya, aman sejahtera. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Abdul Hanan, SPD, MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin yang berbahagia. Marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kami pimpin secara Islam kepada saudara-saudaraku yang berkeyakinan lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, yang Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kampus kami Politeknik Pariwisata Lombok memperingati Disnatalis yang ke-7. Rahmatilah pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang akan membawa kebaikan bagi kami dan kampus kami. Pada usia yang relatif sangat muda ini, bimbing kami untuk terus berkembang dan maju
sehingga menjadi kampus yang dapat menelurkan bibit unggul di bidang pariwisata, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan mampu bersaing di tingkat nasional, ASEAN, dan global. Ya Allah yang Maha Pengasih, dengan sifat rahmat-Mu, dengan sifat kasih sayang-Mu, ya Allah, anugerahkanlah kami, kampus kami menjadi tempat penuh keberkahan, menjadi tempat yang bertebar penuh hikmah. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlikal azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Hanan, SPD MPD. Acara selanjutnya, penampilan tari Asih Trasne yang dipersembahkan oleh mahasiswi Politeknik Pariwisata Lombok. Selamat menyaksikan.
Pembukaan sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok oleh Ketua Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok, Ibu Endang Sri Wahyuni, MPD CHI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Selasa, 9 Mei 2023, sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok dengan agenda Disnatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Endang Sri Wahyuni, MPD CHI. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama persembahan video ucapan Disnatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi sangat diperlukan untuk memajukan pariwisata Indonesia. Maka marilah kita bersama bekerja keras untuk memajukan SDM di segala bidang agar dapat bersaing di era persaingan global dengan jurus yaitu 3S, Solid, Speed, dan Smart. Kemenparekraf terus bekerja keras agar setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana. Salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM yang unggul, yang tidak hanya bekerja namun bisa juga menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Untuk itu amanah ikut serta dalam mengembangkan semangat kebangsaan dan integritas nasional bagi masyarakat dengan memiliki kerendahan hati, semangat juang untuk mencapai cita-cita dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas acara Disnatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok. Semoga terus dapat mencetak SDM yang berdaya saing. Bravo, Poltek Par Lombok. Poltek Par Lombok, yes we can. Matur tampi Asi Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Acara selanjutnya, laporan dari Direktur Politeknik Pariwisata Lombok kepada Bapak Heri Rahmat Wijaya, MM.Par CHI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, salam hormat bersemangat. Indonesia maju. Saya awali dengan pantun terlebih dahulu. Ke Pasar Renteng naik delman. Solah. Diulang ya, ke Pasar Renteng naik delman. Beli sayur kangkung dan belimbing wuluh. Selamat berbahagia Bapak Ibu sekalian. Kita rayakan Disnatalis Poltek Par Lombok yang ke-7. Yang mulia Persatuan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Persatuan Ekonomi Kreatif, Ibu Dr. Andani Wayangiri Adnyani, MSc CHE, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir, walaupun tidak secara langsung, secara online yang tentu kami sangat membanggakan Ibu. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ibu Dr. Nurhandini Eka Dewi, SPAM PH. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir. Yang
Kami hormati Ketua DPRD Lombok Tengah Bapak M. Tauhid SIP, yang kami hormati Bupati Lombok Tengah yang dalam hal ini juga diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, yang Bupati Lombok Timur yang diwakili juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bupati Lombok Barat yang dalam ini diwakili oleh Pak Kabitnya, terima kasih banyak Pak Kabit. Yang kami hormati Bupati Lombok Utara yang dalam ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisatanya, Ibu, terima kasih banyak. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam ini juga diwakili oleh Kepala Bidangnya. Yang kami hormati Kapolres Lombok Tengah yang dalam ini juga diwakili Dandim 1620 Lombok Tengah, dalam ini juga diwakili. Kemudian Kejaksaan Tinggi Praia Lombok Tengah yang diwakili juga, terima kasih banyak Bapak. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Faisal. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, yang sekaligus juga sebagai pelaksana tugas Direktur periode 2016 yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Faisal yang selalu hadir bersama-sama kami sejak awal tentu sampai dengan saat ini, walaupun sudah beralih di Dinas Perhubungan yang masih terus memberikan semangat kepada kami. Yang kami hormati tentu para direktur di lingkungan Politeknik, di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua dan anggota Senat Politeknik Pariwisata Lombok yang tentu hadir pada saat ini, Ketua dan anggota Dharma Wanita Politeknik Pariwisata Lombok yang diketuai oleh Ibu Amelia yang selalu mendampingi para bapak-bapaknya yang di sini yang terus hadir juga pada kesempatan ini. Yang kami hormati para General Manager yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan Biro Perjalanan, Ketua PRI, Ketua Asita, Ketua Asosiasi yang hadir pada kesempatan ini. Serta rekan-rekan media yang hadir juga, terima kasih banyak dan pada kesempatan ini. Serta tentu seluruh dosen dan sivitas akademika yang saya banggakan, termasuk adik-adik mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok yang cintai, dan singkatnya tentu mohon maaf jika ada hal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama tentu yang utama, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di gedung Rektorat Amphitheater Politeknik Pariwisata Lombok ini dalam sidang terbuka Senat Akademika Politeknik Pariwisata Lombok tahun 2023. Marilah kita selalu juga mendoakan pada saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi kurang sehat untuk diberikan kesehatannya agar dapat pulih kembali dan dapat melaksanakannya kegiatannya seperti kita saat ini, tentu saja Bapak Ibu semuanya. Dan tentu salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak, Ibu yang kami hormati, tidak terasa tentu Politeknik Pariwisata Lombok sebagai salah satu kampus perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memasuki usia yang ke-7 tahunnya. Insya Allah tanggal hari ini Bapak Ibu semuanya kita merayakannya bersama-sama. Usia ini tentu masih sangat muda, meski demikian tidak menjadi halangan bagi sivitas akademika
Politeknik Pariwisata Lombok untuk terus bergerak mengembangkan kampus tercinta menuju kampus pariwisata yang bersandar internasional dan berkepribadian Indonesia. Harapan kami tentu akan menjadi world class tourism politeknik di Kementerian Pariwisata ini dan tentu di Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka Disnatalis Politeknik Pariwisata Lombok yang ke-7 ini, Politeknik Pariwisata Lombok mengusung tema Joy of Reminiscing Lands. Tema ini tentu mencerminkan kegembiraan ya, dalam mengenang masa lalu, mengingat kenangan indah dan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai selama ini sejak 2016 yang lalu Poltekpar Lombok berdiri. Dan selain itu tema ini juga ingin membangkitkan ya, semangat dan kebanggaan bagi kita Sivitas Akademika Politeknik Pariwisata Lombok beserta mahasiswanya, tentu masyarakat Lombok juga, untuk dapat berkontribusi dan meraih prestasinya di masa yang akan datang. Untuk memeriahkan Disnatalis Poltekpar Lombok yang ke-7 dirangkaikan dengan berbagai macam rangkaian kegiatan yang melibatkan lebih dari 300 mahasiswa secara internal dan sebanyak 150 peserta secara eksternal, melibatkan siswa-siswi SMK, SMA, MA yang ada di Lombok khususnya dan Sumbawa atau di Nusa Tenggara Barat. Disnatalis pada tahun ini melombakan 16 cabang lomba yang dijalankan oleh Senat Mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok dan Himpunan Mahasiswa serta UKM yang terdiri dari 24 rangkaian kegiatan selama 7 hari. Dimulai pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 hari ini. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi pariwisata dan perhotelan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita mengikuti bersama sidang Senat terbuka Disnatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan kondisi yang telah dialami Poltekpar Lombok selama paling tidak kurang dalam 1 tahun ini. Tentu pencapaian ini tidak lebih dari dukungan seluruh sivitas akademika Politeknik Lombok, baik mahasiswa, pegawai, dosen yang senantiasa bekerja sama dalam membangun kampus tercinta Politeknik Pariwisata Lombok. Ibu yang berbahagia, sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata Lombok, tentu terus harus melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, Politeknik Pariwisata Lombok juga memiliki atau mengemban tugas 7 indikator kinerja utama yang harus dilaksanakan Bapak Ibu semuanya, yang menjadi target tentu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Politeknik di bawah Kementerian Pariwisata, ya tentunya kepada Politeknik Pariwisata Lombok. Ada 7 indikator kinerja utama yang harus dicapai di tahun 2022 dan tentu dicapai di tahun 2023 ini juga. Pada tahun 2022 berikut kami sampaikan bahwa indikator kinerja Politeknik Pariwisata Lombok yang pertama adalah waktu tenggat maksimal lulusan perguruan tinggi negeri untuk terserap di sektor pariwisata itu adalah sebanyak atau sebesar 5,24 bulan Bapak Ibu semuanya. Target yang diharapkan itu ada 5 bulan, kami hanya miss 2,4%-nya Bapak Ibu semuanya dan hanya mencapai 96% dari target yang tentu diharapkan ini Bapak Ibu semuanya. Dan tentu terus kami perbaiki untuk di masa yang datang tentunya di tahun 2023 ini, dan tentu di tahun 2023 ini capaian tapi menjadi 4 bulan, targetnya menjadi semakin cepat Bapak Ibu semuanya. Olehnya kami terus bergerak berusaha untuk menghadirkan bursa kerja khusus serta layanan-layanan untuk kait dengan penerimaan pegawai bekerjasama dengan instansi dan industri yang ada di luar sana. Selanjutnya untuk indikator kinerja yaitu rasio penelitian Bapak Ibu semuanya.
penelitian kepariwisataan yang dimanfaatkan tentu Bapak Ibu semuanya, dan tentu ini total penelitian dihasilkan dengan target 80% Bapak Ibu semuanya ini telah mencapai 125%, sedang melebihi dari target 80%. Ini salah satu capaian yang dicapai di indikator yang kinerja kedua. Demikian juga pada indikator kinerja yang ketiga, capai 70%. Alhamdulillah Politeknik Parsa Lombok sudah dapat mencapai realisasi sebanyak 143%. Kemudian di indikator kinerja keempat, rasio lulusan atau output terhadap mahasiswa baru input dengan 95%, ini hanya tercapai 85% Bapak Ibu semuanya. Hal ini tentu menjadi salah satu perhatian juga bagi kami Politeknik Parsa Lombok untuk dapat menjaga stabilitas mahasiswanya sehingga masuk katakanlah 100 ya keluar juga harus 100 Bapak Ibu semuanya. Tentu ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dan kondisi dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan di Politeknik Pariwisata Lombok ini. Indikator kinerja yang kelima yaitu jumlah mahasiswa pendidikan vokasi perguruan tinggi di Politeknik ini itu tersertifikasi. Targetnya adalah 212, sudah tercapai banyak 233 sertifikasi. Sertifikasi ini selain juga dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi, P1-nya Politeknik Parsa Lombok juga bekerja sama dengan lembaga sertifikasi tiga lainnya, dan ada 5 di tahun 2022 yang bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata Lombok yang tentu tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya indikator kinerja ke-6 yaitu adalah program studi di perguruan tinggi negeri pariwisata yang terakreditasi baik sekali Bapak Ibu semuanya di tahun 2022. Target di tahun 2023 ini menjadi 4 program studi yang harus terakreditasi baik sekali. Di tahun 2022 hanya tercapai 1 program studi yang terakreditasi baik sekali, yaitu program studi Tata Hidang, dan 3 program studinya harapan kami bisa tercapai tahun 2024 sehingga target 4 program studi terakreditasi baik sekali itu 4. Alhamdulillah Bapak Ibu dokumen sudah masuk dan insya Allah pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 itu akan ada visitasi dari Ban PT untuk menilai kembali program studi usaha perjalanan wisata yang sudah masuk dokumennya sejak tahun lalu, dan pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan di tahun 2023 ini program studi usaha perjalanan wisata terakreditasi baik sekali dan dapat mencapai yang tertinggi yaitu unggul. Bapak Ibu, berikutnya indikator yang ketujuh yaitu rasio kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap total kerjasama yang disepakati oleh Politeknik Parsa Lombok dan tentu dengan instansi-instansi yang bekerjasama dengan Politeknik Parsa Lombok ini. Tentu harapan kami tidak hanya sebatas penandatanganan MOU saja terkait dengan kerjasama ini, dan alhamdulillah target yang diharapkan adalah 79% itu mencapai 124%, sehingga Bapak Ibu semuanya target indikator kinerja utama yang langsung di Politeknik Parsa Lombok ini dari 3 IKU yang belum tercapai, dan tentu harapan kita di tahun 2023 ini kita akan terus memberikan yang terbaik sehingga 7 IKU itu bisa tercapai, menyiapkan strategi-strategi sehingga 3 IKU yang belum tercapai itu bisa dapat tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu berdasarkan capaian 7 IKU kinerja utama Politeknik Parsa Lombok di tahun 2002 masih tadi terdapat 3 IKU yang belum tercapai, dan harapannya tahun ini akan dapat tercapai. Di samping itu Bapak Ibu yang kami hormati, upaya pencapaian target IKU pada tahun 2023 ini perkenan kami juga menyampaikan beberapa kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Politeknik Parsa Lombok selama tahun belakangan ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja utama Politeknik Parsa Lombok dan mewujudkan visi misi Politeknik Parsa Lombok sebagai institusi pendidikan tinggi kepariwisataan di bidang vokasi yang berstandar internasional dan berkepribadian Indonesia. Untuk mendukung akselerasi percepatan serapan alumni Politeknik Parsa Lombok telah melaksanakan Karir Expo Bapak Ibu semuanya di tahun 2021 yang lalu.
kami menghadirkan 2.500 lowongan pekerja dari tentu rekan-rekan pemberi kerja dari industri dan 655 mahasiswa alumni kita tentu tercapai karena ada 2.500 lowongan pekerjaan yang dihadirkan. Dan di tahun 2022 yang lalu kita melaksanakan Karir Expo yang kedua, lowongan pekerjaan tidak banyak, di bawah 2.000, hanya 1.500-an. Alumni Politeknik Parsa Lombok yang diwisuda saat itu adalah 293 dan ya alhamdulillah semuanya mendaftar dan mudah-mudahan sudah bisa bekerja saat ini Bapak Ibu semuanya dari lowongan pekerjaan yang dihadirkan pada Karir Expo tahun lalu. Tentu juga di tahun 2023 ini yang insya Allah akan wisuda di bulan Oktober dan dirangkaikan dengan Karir Expo yang ketiga. Tentu Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan akan banyak rekan-rekan industri yang bergabung, baik itu lokal di Nusa Tenggara Barat, nasional, dan tentu harapan kita dari luar negeri Bapak Ibu semuanya. Untuk mendukung kegiatan penelitian agar termanfaatkan, Politeknik Parsa Lombok tentu mendorong agar penelitian dilakukan. Ini adalah kegiatan penelitian terapan Bapak Ibu semuanya. Olehnya Politeknik Parsa Lombok juga menerapkan proses penelitian dengan skema kompetisi Bapak Ibu semua, sehingga siapapun di Akademika Politeknik Parsa Lombok ini, dosen-dosen dapat berkompetisi untuk memperoleh penelitian. Kami punya 3 skema penelitiannya, ada skema penelitian institusi, yang kedua skema penelitian kelompok, dan yang ketiga penelitian skema mandiri Bapak Ibu semuanya, dan itu semua dosen itu berkompetisi untuk mendapatkan, karena masing-masing punya nilai alokasi anggaran yang berbeda-beda Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2022 Politeknik Parsa Lombok juga telah melaksanakan 17 tadi penelitian yang terdiri dari 11 penelitian individu, 4 penelitian kelompok, dan 2 penelitian institusi. Sedangkan pada tahun ini di 2023 itu ada 13 penelitian individu, dan dari 1 peneliti dan 6 penelitian individu kategori 2 orang, dan terdapat 4 penelitian kelompok dan 1 penelitian institusi, dan ada 1 penelitian penugasan untuk mendukung brandingnya Politeknik Parsa Lombok, yaitu halal tourism. Adapun tentu penelitian institusi yang sedang berlangsung tahun ini berfokus pada salah satu wilayah prioritas kerjanya Politeknik Parsa Lombok Bapak Ibu semuanya. Wilayah kerja Politeknik Parsa Lombok hanya ada di Nusa Tenggara Barat saja, tapi wilayah kerja kami itu ada di 4 wilayah provinsi lainnya, ada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara, kemudian di destinasi prioritas Super Mandalika, dan di destinasi prioritas Kepulauan Morotai. Itu yang menjadi tugas kami turut serta membangun pengembangan pariwisata pada umumnya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang selanjutnya terkait dengan dukungan pada pelaksanaan pengabdian masyarakat Politeknik Parsa Lombok secara melakukan dukungan ini secara penuh di wilayah, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Untuk mendukungnya tercapainya masyarakat yang juga merupakan indikator kinerja ketiga, pada tahun 2022 Politeknik Parsa Lombok melaksanakan 4 penelitian atau skema penelitian yang dilaksanakan di tahun 2000. Ini menjadi 10 pengabdian dilaksanakan. Kalau yang lalu itu hanya berada di Pulau Lombok saja, tahun ini di 2023 kami sudah mengembangkan ke Pulau Sumbawa Bapak Ibu semuanya, sehingga hampir 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini kami sudah masuki untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat, yang sebelumnya hanya dilaksanakan di Pulau Lombok saja, itu pun hanya di 4 kabupaten. Tahun ini masuk di Kota Mataram dan masuk juga di 5 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk skema pertama Politeknik Parsa Lombok telah melakukan pengabdian 4 penelitian kelompoknya di tahun 2022 ini. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, Politeknik Parsa Lombok juga turut mendukung berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai macam stakeholder di tingkat regional, nasional maupun internasional. Beberapa kegiatan dilaksanakan untuk mendukung yang pelaksanaan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, perhelatan di sirkuit Mandalika, tentu kita mendukung di sana, hadir mahasiswa-mahasiswa kami. Begitu juga kegiatan-kegiatan MXGP beberapa waktu yang lalu, Putra Putih, dan tentu beberapa kegiatan yang kita dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kami tentu turut mendukung dan memberikan support penuh kepada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, tentu dalam penciptaan sumber daya manusia juga. Bapak Ibu yang kami hormati, pencapaian dan kabar baik lainnya tentu yang ingin kami sampaikan bahwa pada tahun ini Politeknik Partai Lombok telah memperoleh akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi untuk akreditasi perguruan tinggi kita, yaitu memperoleh hasil baik sekali, dan alhamdulillah ini menunjukkan bahwa Politeknik Partai Lombok tentu telah memenuhi semua standar mutu yang ditetapkan oleh BAN PT, dan tentu Politeknik Partai Lombok belum puas, akan terus melakukan inovasi untuk meraih predikat yang lebih baik, lebih tinggi lagi, baik secara nasional maupun secara internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa dengan meningkatnya target capaian 7 indikator kinerja utama Politeknik Partai Lombok di tahun 2023 ini, maka tentu diperlukan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, dan tetap melaksanakan moto sebagai arahan Pak Menteri adalah gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol gali semua potensi lapangan yang ada. Untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut dibutuhkan optimalisasi dari seluruh sumber daya yang dimiliki, yang tersedia, dan tetap berkonsentrasi pada isu-isu yang muncul di era ini, tentu era VUCA saat ini, di dunia usaha dan maupun di dunia industri, termasuk dengan kita tingkatkan kerjasama pentahelik, hexahelik yang terus dipererat dengan prinsip tentu mutual benefit Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, selamat Disnatalis ke-7 Politeknik Partai Lombok. Semoga segala niat baik dapat menjadi aksi yang elok demi mewujudkan Politeknik Partai Lombok sebagai institusi pendidikan tinggi kepesertaan di bidang vokasi yang berstandar internasional dan tetap berkepribadian Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu sebelum menutup, perkenankan kami menyampaikan lagi sebuah pantun. Kalau ketemu mantan di Pantai Kuta, bolehlah disapa dengan senyum bahagia. Politeknik Partai Lombok memang masih muda, tapi prestasinya mudah-mudahan luar biasa gitu Pak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakilkan oleh Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Nurhandini Eka Dwi, SPA MPH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia Maju. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Kreatif Ibu Niwayan Dewi Adnyani, Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, beserta Sivitas Akademika, Ketua Senat Politeknik Pariwisata Lombok, beserta anggota, Bapak Ketua DPRD Lombok Tengah, Forkompinda Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, Bapak Bupati Sepulau Lombok, atau pejabat yang mewakili dalam hari ini dari Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.
para undangan, terutama para direktur politeknik yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata, undangan dan hadirin yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita semua hadir di ruangan yang megah ini dalam keadaan sehat dan selamat untuk sama-sama memperingati Dies Natalis yang ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok yang kita banggakan. Salam dari Bapak Gubernur, karena pada kesempatan yang sama beliau harus hadir di sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan pada acara Dies Natalis Politeknik Pariwisata Lombok ke-7. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, tidak terasa 7 tahun sudah kita lewati. Rasanya baru kemarin Pak Fauzal berjuang, ya saya bilang berjuang karena mendirikan bangunan yang ada, yang megah ini luar biasa perjuangannya. Masuk pengadilan berapa kali ya Pak ya? Dan sampai sekarang orang-orang yang sama masih berusaha mengambil aset-aset Pemda Lombok NTB dengan yang terkait dengan Poltekpar ini. Jadi kami masih Poltekpar sudah berdiri, perjuangan di Poltekpar selesai, tapi masih ada perjuangan-perjuangan lain untuk aset-aset Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik, sudah 3 kali melaksanakan wisuda, dan para alumnus dari Politeknik Pariwisata Lombok sudah berkarya. Tidak hanya di NTB tetapi juga di 7 daerah-daerah wisata yang lain di Indonesia sesuai dengan tema ya, sesuai dengan keinginan bahwa Politeknik Pariwisata Lombok akan menghasilkan lulusan yang berskala internasional, ASEAN bahkan global. Semoga kita dapat data ya, berapa lulusan dari Poltekpar Lombok yang sudah berkarya di tataran global. Dan keberadaan Politeknik Pariwisata Lombok saya kira sejalan dengan perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Sejalan dengan penunjukan Mandalika sebagai salah satu daerah super prioritas di Indonesia. Dan keberadaan Politeknik Pariwisata Lombok sangat membantu, sangat mendukung berkembangnya Mandalika sebagai salah satu daerah super prioritas pariwisata Indonesia. Karena kita tahu daerah super prioritas tidak hanya didukung oleh orang-orang yang lulus dari Politeknik Pariwisata, tetapi juga oleh masyarakat yang punya wawasan pariwisata. Dan inilah salah satu tugas dari Politeknik Pariwisata Lombok, bagaimana menyiapkan masyarakat, para pelaku wisata yang ada di seputar atau di lingkar daerah super prioritas untuk sejalan dengan apa yang direncanakan dalam pengembangan daerah super prioritas. Saat ini 7 daerah atau desa wisata, desa lingkar Mandalika disupport penuh oleh Kementerian oleh Menko Marinvest beserta seluruh kementerian pendukung untuk mendapatkan dana bagi pengembangan di 7 desa wisata ini. Dan inilah peran dari Politeknik Pariwisata Lombok yang kita harapkan dapat melatih baik para pelaku di level desa maupun masyarakat yang ada. Agar pengunjung daerah super prioritas kita menikmati alam yang indah, menikmati infrastruktur yang baik dengan aman dan nyaman. Kita tidak ingin daerah kita indah tetapi masyarakat
atau pengunjung merasa tidak nyaman. Itu akan membuat citra yang kurang baik bagi pariwisata Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita optimis bahwa Politeknik Pariwisata Lombok dengan tujuan World Class Tourism Politeknik akan bisa mencapai tujuannya dalam waktu singkat. Saya ingat dulu waktu saya mahasiswa, kalau mendengar mahasiswa NHI, ya, dulu NHI namanya ya, itu mesti sesuatu yang luar biasa. Hebat loh dia lulusan NHI. Sama dengan standarnya dulu, hebat loh dia lulusan STAN. Nah, jadi kita berharap bahwa orang yang mendengar, lulusan Politeknik Pariwisata Lombok itu orang akan bilang, mesti dia alumni atau lulusan yang luar biasa yang bisa dipercaya dan bisa bekerja dengan baik di semua sarana wisata di seluruh dunia. Jadi sesuai dengan harapan Bapak Gubernur menginginkan generasi muda NTB adalah generasi muda yang mendunia. Beliau punya bayangan bahwa 5 atau 10 tahun yang akan datang, kita berjalan di berbagai negara di dunia, kita akan bertemu dengan generasi muda NTB yang berkiprah di negara-negara tersebut. Dan tentunya salah satu peluang utama berkiprah di mancanegara adalah lulusan Politeknik Pariwisata Lombok. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita dengarkan di lagu, ya, lagu marsnya Politeknik, disiplin, senyum, sapa, salam. Jadi saya juga kaitkan dengan sambutan dari Pak Menteri Pariwisata, solid, speed, smart. Ini sejalan. Solid tidak mungkin kita solid kalau tidak disiplin. Ya. Kemudian sapa, nggak mungkin kita memberikan sapa yang baik kalau speech kita tidak kuasai. Ya. Smart, ya, salam itu bukan hanya sekedar salam biasa, tetapi salam yang kita berikan adalah salam yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan hanya orang-orang atau SDM pariwisata yang smart yang bisa memberikan salam yang sesuai dengan kebutuhan kepariwisataan. Dan kita berharap bahwa lulusan Poltek Par Lombok adalah orang-orang yang solid, speed, smart, menjalankan tugasnya dengan disiplin dan tetap melakukan tugas dengan senyum yang baik, sapa yang ramah, dan salam yang luar biasa. Bapak Ibu, selamat Dies Natalis ke-7 untuk Politeknik Pariwisata Lombok. Banyak harapan kita berikan untuk kemajuan pariwisata Nusa Tenggara Barat dan Indonesia kepada Politeknik Pariwisata Lombok. Dan melalui Dies Natalis ini banyak hal yang telah dilakukan. Kita berharap para mahasiswa, para alumnus Sivitas Akademika Politeknik Pariwisata Lombok semakin maju, semakin kuat dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk dunia pariwisata Indonesia. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya balas pantun dari Bapak Direktur Utama. Jalan-jalan ke Bengkalis, Rupat, dan Situjuh. Menikmati alam Indonesia yang indah dan sentosa. Selamat Dies Natalis Poltek Par Lombok yang ke-7. Membangun SDM pariwisata yang hebat untuk NTB dan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurhandini Eka Dwi SPA MPH. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Dr. Randa Niwayan Giri Atyani, MSc CHA. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat, atau yang mewakili, dan terima kasih Ibu sudah menyampaikan sambutan yang sangat bermakna buat kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Bupati Selombok yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati sahabat saya, Direktur Poltekpar Lombok periode 2016-2017, Bapak Lalu M. Fawzal, dan juga Direktur Poltekpar Lombok 2017-2020, Bapak Hamsu Hanafi. Yang saya hormati Direktur Poltekpar Lombok, Bapak Heri, dan para Direktur Poltekpar yang ada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliaulah, maka pada hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, Politeknik Pariwisata Lombok dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-7 dengan tema The Joy of Diminishing Lane. Perayaan ini menunjukkan betapa pentingnya peran kampus dalam mengembangkan potensi kepariwisataan di Indonesia, khususnya di wilayah NTB, Lombok, dan sekitarnya. Tadi Bapak Direktur juga sudah menyampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh Poltekpar Lombok selama 7 tahun sejak didirikannya. Jadi sudah sangat banyak kontribusi yang diberikan, khususnya menyiapkan generasi muda yang berkompeten dalam bidang kepariwisataan. Kampus ini telah melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Melalui berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata Lombok, dan ini juga merupakan bukti bahwa kampus ini berkomitmen untuk memajukan industri kepariwisataan di wilayah Lombok. Terlebih lagi, kita juga sangat memahami, dan tadi juga sudah disampaikan juga di dalam sambutan Bapak Gubernur, bagaimana keindahan alam, kekayaan budaya yang dimiliki oleh Lombok. Dan tentunya peran penting dari Poltekpar Lombok untuk mengasah sumber daya manusia yang dididiknya supaya ikut menjaga, melestarikan, dan juga menjaga keberlanjutan kepariwisataan di wilayah ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua dosen, staf kampus Poltekpar Lombok yang telah bekerja dengan keras dan tanpa lelah di dalam penyelenggaraan pendidikan yang di kampus kita ini. Dan juga tentunya dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa. Tentu ini juga didukung oleh industri sebagai bagian dari kampus kita. Karena tidak mungkin hanya kampus sendiri yang melaksanakan tanpa dukungan industri, karena ujungnya lulusan tersebut akan diserap oleh industri. Terima kasih kepada semua pihak atas dedikasi dan semangatnya di dalam pengembangan lembaga pendidikan kita. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada para mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok yang telah berhasil menyelesaikan studi dan lulus
dan juga segala prestasi yang diraihnya di ajang-ajang kompetisi, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat berguna, tidak hanya bagi diri sendiri dan keluarga, tapi tentunya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk terus mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan Politeknik Pariwisata Lombok, menjadikan kampus ini kampus yang terbaik di masa depan. Mari bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia dan mencetak generasi muda yang berkualitas dan berkompeten di bidang kepariwisataan dan perhotelan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Politeknik Pariwisata Lombok. Semoga kampus ini terus berkembang dan menjadi pusat pendidikan kepariwisataan yang terbaik di Indonesia. Dan tentunya dengan lulusan-lulusan yang dapat berkontribusi dalam memajukan pariwisata. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan satu pantun. Pergi tamasya ke Kupang untuk membeli baju, pulang-pulang mampir ke pantai Lawata. Selamat Disnatalis Poltek Par Lombok yang ke-7, walau masih muda, tetaplah menjadi panutan pariwisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Acara selanjutnya, orasi ilmiah dalam rangka Disnatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok dengan tema Kolaborasi Stakeholder bagi Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pemasaran Internal yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Amirosa Ria Setiaji, MMCHE, CEE, CIQNR. Kepadanya dipersilakan. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Dr. Randa Niwayan Giri Atyani, MSc CHE. Yang sangat kami hormati, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada hari ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ibu Dr. Nur. Yang sangat kami hormati, para bupati di Nusa Tenggara Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Ibu Kepala Dinas di Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Forkopimda Lombok Tengah, Tim Akselerasi dan Monef KEK Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, para Direktur Politeknik Pariwisata Lombok terdahulu yang pada hari ini dihadiri oleh Bapak Lalu Fausal selaku Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang sangat kami hormati pula Ketua DPRD Lombok Tengah, Ketua Senat dan para anggota Senat, Senat Mahasiswa, Ikatan Alumni, Ketua DWP Politeknik Pariwisata Lombok, para ketua asosiasi, rekan industri, media, tokoh masyarakat, para stakeholder pariwisata,
di Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh sivitas akademika Politeknik Pariwisata Lombok, serta para hadirin yang sangat kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam Indonesia Maju. Ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya lah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang Amphitheater Politeknik Pariwisata Lombok pada tanggal 9 Mei tahun 2023 dalam sidang Senat terbuka pada Dies Natalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok. Peringatan spesial hari ini dalam Dies Natalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok mengangkat tema The Joy of Reminiscing Lane. Sukacita mengenang perjalanan yang telah dilewati dengan berbagai rekam jejak yang telah dilaksanakan untuk terus melanjutkan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, adapun orasi ilmiah pada hari ini adalah mengangkat tema kolaborasi stakeholder bagi pariwisata berkelanjutan dalam perspektif pemasaran internal dengan lokus KEK Mandalika. Politeknik Pariwisata Lombok merupakan salah satu dari 6 institusi pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Keberadaan Politeknik Pariwisata Lombok yang berada langsung dalam monitoring dan program kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menjadikan kampus ini terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Tujuan akhir arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf Baparekraf adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas atau quality tourism experience, pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Sinergitas dan integrasi antara pilar pariwisata, yaitu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, merupakan hal yang dapat mewujudkannya. 8 arah kebijakan Kemenparekraf Baparekraf, salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan yang unggul dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, serta yang terakhir yaitu sinergi pemerintah dalam kerangka negara kesatuan. Pada perspektif internal proses, Kemenparekraf Baparekraf memiliki satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf Baparekraf memiliki satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi. Pada perspektif customer, Kemenparekraf Baparekraf melakukan penyesuaian menjadi 5 sasaran strategis, yaitu meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional, meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan, meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia, kemudian terwujudnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif, bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam Travel and Tourism Development Index atau TTDI, pengembangan tenaga kerja sektor pariwisata masih terus menjadi perhatian, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, yang juga tercantum dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024, yaitu
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan sumber daya manusia ini nantinya akan membantu dalam pengembangan pariwisata secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan baik wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pariwisata nasional adalah sinergi mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal, serta sumber daya manusia dan pengembangan pendidikan tinggi pariwisata yang masih terbatas, serta belum optimalnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Hal penting lainnya adalah kurangnya kesadaran wisata bagi masyarakat di kawasan destinasi terhadap potensi besar kepariwisataan yang dimiliki daerahnya. Dalam lingkup provinsi, hal ini juga menjadi tugas yang harus dielaborasi dalam program kerja para pemangku kepentingan pariwisata untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, di usia yang relatif muda, tentu Politeknik Pariwisata Lombok tidak dapat berjalan lambat, namun semakin laju mempercepat langkah untuk menyelaraskan percepatan pembangunan pariwisata di wilayah kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional, dan destinasi super prioritas Mandalika, dan beberapa wilayah lainnya yang menjadi tugas Politeknik Pariwisata Lombok, yaitu Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama harmonis yang dibangun antar stakeholder diharapkan mampu membangun harmonisasi sehingga tujuan bersama membangun kepariwisataan Indonesia, khususnya destinasi super prioritas Mandalika, dapat berjalan dengan baik. Nama Mandalika merupakan brand yang memiliki positioning positif, yang menurut cerita rakyat atau folklore merupakan tokoh putri cantik yang memiliki banyak pengagum para raja-raja yang saling memperebutkan cintanya. Untuk tetap mempertahankan kedamaian dan tidak terjadi peperangan antar kerajaan tersebut, maka Putri Mandalika menceburkan dirinya ke laut dan menjadi nyale atau cacing berwarna-warni yang keluar pada waktu tertentu dalam penanggalan Sasak. Tokoh inspiratif dalam folklore ini memberikan contoh akan arti sebuah pengorbanan demi tercapainya sebuah kedamaian. Cerita rakyat tersebut diperingati setiap tahunnya dengan Festival Bau Nyale sebagai sebuah regular event yang menarik wisatawan berkunjung ke Lombok karena event sejenis tidak terdapat di daerah lainnya yang merupakan keunikan fenomena alam dan budaya yang terdapat di dalamnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Mandalika merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus yang menjelaskan bahwa KEK ini adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pada pasal 9 mengatakan kegiatan usaha di KEK diantaranya yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata adalah segala usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait. Industri kreatif adalah kegiatan usaha untuk meningkatkan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk komersial. Kegiatan usaha kreatif antara lain industri konten, multimedia, industri teknologi komunikasi, industri kerajinan, dan barang seni serta industri fashion.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok dan Gili Tramenah tahun 2020 sampai dengan 2024 disebutkan bahwa selain alam, Pulau Lombok juga memiliki beberapa potensi lainnya seperti kawasan warisan budaya dan seni lokal serta kuliner. Saat ini Lombok dikenal sebagai destinasi pariwisata halal terbaik di Indonesia, serta lokasi menyelam terbaik ke-6 di Indonesia dan memiliki 900 km garis pantai serta lebih dari 50 gili yang mengelilingi Pulau Lombok. Dalam peraturan ini dikemukakan beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengembangan kepariwisataan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum tersedianya sumber daya manusia dengan jumlah dan kapasitas yang memadai, serta organisasi masyarakat yang mumpuni untuk mengelola destinasi pariwisata. Hal yang kedua adalah belum optimalnya pengalaman wisatawan karena ragam daya tarik wisata atau DTW yang sebenarnya cukup lengkap, namun belum dikembangkan dengan standar pelayanan dengan aspek amenitas, atraksi, aksesibilitas yang memadai, dan integrasi pola perjalanan. Belum optimalnya pemasaran pariwisata karena belum mempunyai strategi pemasaran dan citra atau branding pariwisata yang terfokus dan kuat sesuai potensi dan minat pasar. Dengan adanya hal-hal tersebut, maka penting dalam pengembangan kepariwisataan memperhatikan prinsip pariwisata berkelanjutan. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya menekankan kepada 4 prinsip, yaitu yang pertama, berwawasan lingkungan atau environmentally sustainable, diterima secara sosial dan budaya, socially and culturally acceptable, layak secara ekonomi atau economically viable, memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan atau technologically appropriate. Pariwisata merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap berbagai isu seperti keamanan, kebersihan, harga, layanan, karena sifatnya jasa yang tidak berwujud namun dapat dirasakan. Tidak seperti halnya barang yang dapat dilihat dan disentuh. Seperti pemberitaan beberapa hari ini, ketika kita membuka Google, terdapat beberapa pemberitaan negatif terhadap citra terkait keamanan. Hal ini menjadi catatan bagi kita bersama untuk dapat meningkatkan citra positif destinasi Mandalika yang kita banggakan. Namun pariwisata merupakan sektor yang memiliki berbagai potensi untuk mendatangkan dampak positif dan secara bersama mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada tahun 2022, Politeknik Pariwisata Lombok melaksanakan 3 penelitian yang terkait dengan KEK Mandalika. Yang ketiganya menunjukkan akan pentingnya pengembangan dan keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia pariwisata. Peluang dan tantangan yang ada dalam pengembangan pariwisata tentu diperlukan strategi bersama untuk memadukan segala potensi yang dimiliki stakeholder pariwisata. Pemerintah, industri swasta, masyarakat, media, dan institusi pendidikan penting untuk berkolaborasi mewujudkan visi bersama. Destinasi pariwisata yang berkelanjutan mensejahterakan masyarakat, berdampak ekonomi dan sosial, serta menjaga keberlanjutan alam yang ada merupakan hal yang menjadi harapan bersama. Dibutuhkan komitmen bersama antar stakeholder sehingga pengembangan pariwisata dapat berdampak positif. Kajian dari orasi ilmiah hari ini adalah kolaborasi stakeholder bagi pariwisata berkelanjutan dalam perspektif pemasaran internal. Adapun beberapa referensi di dalam kajian ini adalah dalam pembangunan pariwisata di sebuah destinasi tentu saja tidak hanya berdampak yang dapat bersifat kuantitatif atau terukur
yang kita lihat sebagai hasil perkembangan tersebut. Pada lingkup penyelenggaraan mega event yang berevolusi, yang harus selaras dengan prioritas politik, sosial, dan budaya, Badan Pengelola Olahraga, industri, warga, dan pemerintah semakin peduli dengan dampak secara kualitatif. Dampak langsung terhadap warga diantaranya adalah menjadi sukarelawan, pendidikan, dan keterampilan untuk mendukung terlaksananya berbagai program kepariwisataan. Kesukarelaan adalah mereka yang menawarkan tenaga, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka tanpa biaya atau upah ke organisasi atau acara tersebut atau event. Pendidikan dan keterampilan adalah sistem pembelajaran atau peluang peningkatan keterampilan yang dikembangkan sebagai bagian dari penyelenggaraan mega event yang memberikan peningkatan pencapaian pendidikan dan peningkatan kemampuan kerja atau prospek pekerjaan bagi para penduduk. Dampak tidak langsung adalah kohesi sosial, kebanggaan warga, dan modal sosial. Kohesi sosial adalah cara orang merasa dalam komunitas mereka, jaringan dan koneksi mereka, dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas. Kebanggaan warga adalah sikap positif warga terhadap daerahnya. Modal sosial adalah harapan yang muncul dalam komunitas yang berperilaku teratur, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Selain itu, terdapat dampak destination branding, kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan suatu destinasi melalui pembangunan citra dan peningkatan reputasi, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Penelitian ini menganjurkan penelitian yang lebih lanjut dan dirancang untuk menangkap dampak sosial yang canggih dan bernuansa serta desain dan pengujian novel, tindakan multi aspek yang selaras dengan aspek temporal dan budaya pada siklus hidup peristiwa. Branding destinasi akan positif ketika awareness masyarakat baik terhadap sebuah destinasi sering diberitakan positif oleh berbagai media baik nasional dan internasional karena akan menjadi venue bagi berbagai internasional dan berbagai event-event lainnya. Namun hal ini memerlukan keterlibatan berbagai stakeholder pariwisata yang terdapat di dalamnya. Astuti tahun 2021 mengatakan, strategi komunikasi pariwisata di destinasi prioritas Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memerlukan strategi branding yang didukung oleh stakeholder, pemerintah daerah, industri pariwisata, akademisi, masyarakat, dan media agar efektif dengan jangkauan yang luas serta target kunjungan luar negeri dan dalam negeri dapat tercapai. Tujuan pemasaran di luar wilayah itu penting, tetapi mempersiapkan secara internal untuk keberhasilan keluar merupakan faktor penting untuk keberhasilan tersebut. Morrison 2019 mengatakan, marketing is a continuous sequential process through which a destination management organization plans, research, implements, controls, and evaluates program aimed at satisfying travelers' needs and wants, as well as the destinations and the DMO's vision, goals, and objectives. The most effective, the DMO's marketing programs depends on the effort of many other organizations and individuals within and outside the destinations. Dalam pemasaran, dikenal pemasaran internal. Slide sebelumnya, mohon izin. Sebelumnya. Baik. Terima kasih. Dalam pemasaran internal, perusahaan atau organisasi tidak hanya ingin memuaskan konsumen luar perusahaan, namun
konsumen pertamanya adalah karyawan yang berada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Perpaduan antara ilmu pemasaran, sumber daya manusia, dan komunikasi terkandung di dalamnya. Proses implementasi pemasaran internal mungkin memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kepuasan tenaga kerja. Agar dapat diterapkan secara efisien, pemasaran internal harus didekati sebagai proses manajemen yang sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan iklim kepemimpinan berasal dari pemasaran layanan. Konsep pemasaran internal mendekati masalah membangun hubungan internal dengan menciptakan karyawan sebagai pelanggan pertama perusahaan. Next slide, please. Dalam Bittner, dipaparkan bagaimana perusahaan harus berkomunikasi secara internal kepada karyawan, mensosialisasikan tentang produk dan jasa apa saja yang dimiliki dan dipasarkan, sehingga karyawan memahami untuk menyampaikannya kepada konsumen. Dalam hal ini, internal marketing adalah destinasi terhadap masyarakat yang berada di internal di dalamnya, juga terdapat stakeholder lainnya, yaitu media, industri, institusi pendidikan, pemerintah, selain masyarakat itu sendiri. Harapannya adalah masyarakat pun tidak hanya sebagai penonton, namun terlibat di dalam proses bisnis pariwisata sebagai pelaku. Pemasaran eksternal adalah proses yang disampaikan kepada konsumen luar, yang dalam hal ini adalah wisatawan yang berkunjung ke destinasi. Interaktif marketing merupakan proses di mana karyawan yang dalam hal ini adalah masyarakat akan berinteraksi dengan konsumen yang merupakan wisatawan untuk melaksanakan berbagai transaksi dan proses penyampaian produk dan jasa, sehingga konsumen eksternal dapat merasa puas dengan servis yang diterima. Sejalan dengan kesejahteraan yang diterima internal oleh masyarakat, industri, media, dan institusi pendidikan, sehingga pemerintah dapat menetapkan regulasi yang sesuai untuk mendukungnya. Tujuan pemasaran perusahaan adalah untuk memberikan nilai pelanggannya, memastikan pada saat yang sama pendapatan yang memuaskan bagi organisasi. Organisasi perlu mengadopsi pandangan holistik dari berbagai strategi pemasaran yang dilakukan. Pendekatan holistik ini didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu itu penting. Banyak perusahaan mengabaikan sudut pandang ini dan hanya berfokus kepada hubungan eksternal. Sebagian atau seluruhnya mengabaikan hubungan internal. Godfrey dan Clark mengatakan bahwa proses strategi pariwisata adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman, menetapkan tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata, dan menetapkan serangkaian langkah tindakan untuk mencapainya. Dari berbagai literatur, didapatkan bahwa sangat penting untuk melakukan pemasaran ke dalam, tidak hanya kepada konsumen, tetapi secara internal, sehingga internal dapat merasakan puas, maka akan melakukan pemasaran layanan yang terbaik kepada konsumennya. Dalam penelitian ini, destinasi wisata dilihat sebagai suatu organisasi dan masyarakat diibaratkan sebagai karyawan yang akan memberikan pelayanan kepada konsumen yang dalam hal ini adalah wisatawan. Masyarakat harus puas sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik sebagai tuan rumah kepada wisatawan. Segenap stakeholder dengan peran masing-masing sehingga pemerintah sebagai pembeli yang berwenang untuk membuat kebijakan dapat mengambil strategi yang tepat. Bapak Ibu, selanjutnya akan dipaparkan berbagai peran stakeholder dalam internal marketing destinasi Mandalika seperti yang telah diperoleh dari beberapa referensi penelitian terdahulu. Next.
Politeknik Pariwisata Lombok sebagai kampus yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang juga turut mendukung program prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam pendidikan dan pengajaran yang dilakukan kepada para mahasiswa, Politeknik Pariwisata Lombok mempersiapkan untuk menjadi tenaga profesional yang siap bekerja, mengisi kebutuhan tenaga kerja baik di destinasi super prioritas Mandalika serta berbagai daerah lainnya, baik di nasional maupun mancanegara, dengan kurikulum berstandar internasional dengan para dosen yang telah tersertifikasi. Pada tahun 2022, Politeknik Pariwisata Lombok telah melakukan 3 penelitian yang terkait dengan KEK Mandalika. Yang pertama adalah penelitian institusi yang berjudul Event sebagai Daya Tarik Wisata Nusa Tenggara Barat dan Dampak Sosial Budaya bagi Destinasi Super Prioritas Mandalika. Yang kedua adalah Joint Research Politeknik Pariwisata Lombok bersama Universitas Pelita Harapan yang berjudul Aplikasi Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi Super Prioritas Mandalika, Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Lokal, serta yang ketiga adalah kajian pemetaan desa wisata satelit di kawasan destinasi pariwisata super prioritas Mandalika. Yang pertama, event sebagai daya tarik wisata Nusa Tenggara Barat dan dampak sosial budaya bagi destinasi super prioritas Mandalika dengan hasil sebagai berikut. Events dapat menarik wisatawan berkunjung ke destinasi dengan rekomendasi kriteria penilaian kurasi event sebagai novelty. Penelitian ini adalah sebagai berikut. Jenis event yang dapat menarik wisatawan, memiliki relevansi pariwisata, memiliki pengalaman penyelenggaraan sebelumnya, jumlah target audiens dan rencana promosi, konsep kreatif events yang unik, melakukan riset pasar, memiliki konsep kerjasama, perencanaan event yang baik, sumber pembiayaan yang jelas, mampu membangun multiplier effect bidang ekonomi kreatif, keterlibatan masyarakat, memiliki contingency plan, memiliki crowd management. Dampak positif penyelenggaraan event adalah dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka akses perjalanan masyarakat ke berbagai daerah semakin terbuka dan cepat. Motivasi pengembangan diri masyarakat semakin meningkat. Berkembangnya kepedulian masyarakat akan budaya yang dimiliki untuk dapat dilestarikan. Berkontribusi terhadap pengembangan bakat masyarakat. Berkontribusi dalam peningkatan kemampuan organisasi, masyarakat, dan individu. Mempromosikan keunggulan dan potensi daerah yang dimiliki. Mendukung sustainable tourism di mana masyarakat semakin peduli akan kelestarian alam, pengelolaan sampah, dan kebersihan lingkungan. Hak milik yang dimiliki oleh masyarakat dirasakan positif dengan dibangunnya sarana hunian pariwisata sebanyak 300 di wilayah Mandalika bagi masyarakat lokal. Citra, yaitu meningkatkan destination branding dengan semakin dikenalnya Lombok sebagai destinasi wisata yang memiliki begitu banyak daya tarik wisata. Adapun dampak negatif yang dirasakan adalah yang pertama, belum banyaknya terserap tenaga kerja lokal dibandingkan yang berasal dari luar daerah. Yang kedua, kekhawatiran akan masuknya budaya asing yang dapat merusak tatanan yang telah ada. Kekhawatiran akan eksploitasi anak yang dipekerjakan, serta adanya ancaman penularan penyakit menular seperti COVID-19 dan HIV/AIDS. Dalam penelitian referensi yang kedua yaitu aplikasi pariwisata berkelanjutan pada destinasi super prioritas Mandalika, peluang ekonomi bagi masyarakat lokal yang telah dilakukan oleh Bapak Heri Rahmat Wijaya, Ibu Putri Rizkiah, beserta tim dari Universitas Pelita Harapan menghasilkan dampak yang dialami oleh masyarakat terhadap keberadaan Mandalika dirasakan baik langsung maupun tidak langsung, baik di kawasan zona inti maupun kawasan zona penyangga.
Penyediaan tenan-tenan di kawasan Mandalika harus diikuti dengan pengelolaan pengunjung. Standarisasi produk yang terus dilakukan dalam rangka menjamin kualitas produk UMKM. Pelatihan masih terus dibutuhkan dalam rangka memberi pelayanan kepada wisatawan. Pedagang asongan memiliki tuntutan ekonomi yang tinggi sehingga perlu diatur, tertata, dan diakomodir supaya tidak mengganggu kenyamanan tamu. Perhelatan WSBK pertama berdampak sangat signifikan pada restoran dan hotel, namun pada saat yang kedua semakin menurun sehingga dibutuhkan komunikasi yang intensif antara pengelola kawasan, penyelenggara event, dan masyarakat. Keberadaan sirkuit Mandalika sebagai magnet yang berefek ganda, baik dari sisi promosi yang menempatkan Mandalika sebagai kawasan pariwisata internasional. Efek ganda atau multiplier effect yang berpeluang oleh masyarakat di sekitar Mandalika adalah dalam sektor transportasi, sektor akomodasi, sektor kuliner, sektor merchandise atau souvenir, atraksi wisata sebagai daya tarik di sekitar Mandalika dan di desa wisata, serta perlu dikaji integrasi usaha wisata pada event yang mendatang, yaitu dicontohkan menginap di homestay dan sudah termasuk dengan penjualan tiket di sirkuit. Selanjutnya kami sampaikan hasil dari kajian ketiga yang juga sejalan dengan kajian pertama dan yang kedua, yaitu pemetaan desa wisata satelit di kawasan destinasi pariwisata super prioritas Mandalika yang dilaksanakan oleh Amirosa bersama Bapak Adi Yulianto dan kajian ini menghasilkan untuk dapat memudahkan deliniasi 7 desa yang berada di sekitar DPSP Mandalika yang menjadi lokasi kajian dibagi menjadi beberapa zonasi. Dari kajian yang dilakukan, terdapat 3 zonasi penting yang menjadi titik tolak pembangunan desa wisata tersebut selanjutnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Asisten 2 yang ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves dan berkoordinasi dengan Kementerian. Penelitian ini merupakan penelitian Politeknik Pariwisata Lombok yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pembagian zonasi ini dilakukan untuk memudahkan penataan dan pengembangan destinasi serta pola-pola pengembangan ke depannya. Zona pertama yang terdiri dari Desa Kute akan difokuskan menjadi sport, tourism, dan entertainment. Zona 2 adalah zona minat khusus dan wisata alam yang terdiri dari Desa Sengkol Selatan, Desa Prabu, Desa Tumpak, dan Desa Mertak. Zona 3 yaitu merupakan zona budaya dan religi, Desa Rembitan, Desa Sengkol Utara, serta Desa Sukadana. Hasil kajian Politeknik Pariwisata Lombok ini bersama Kemenparekraf menjadi rekomendasi pengembangan Mandalika oleh Kemenko Marves berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan saat ini masih terus didiskusikan dalam beberapa pertemuan-pertemuan intensif untuk dapat mewujudkan berbagai hasil-hasil kajian yang diperlukan oleh masyarakat yang berada di 7 desa deliniasi yang berada di DPSP Mandalika. Bapak Ibu sekalian, Politeknik Pariwisata Lombok juga melakukan pengabdian kepada masyarakat yang juga dilakukan untuk mendukung KEK Mandalika selain ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang saat ini dilaksanakan penuh ke semua kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Program yang ditujukan pada DPSP Mandalika diantaranya adalah program pelatihan bagi pengelola sarana hunian pariwisata atau Sarhunta, sehingga diharapkan dapat siap untuk melayani para wisatawan yang datang di kawasan Kuta Mandalika. Program Kementerian Pariwisata yang didukung lainnya adalah terkait sertifikasi iDoCare dalam bidang CHSE, yaitu Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment kepada homestay yang berada di kawasan Mandalika, serta berbagai pelatihan terkait kuliner, tata hidang, mixologi, divisi kamar, kepanduan wisata pada level dasar dan manajerial, baik bagi desa wisata, asosiasi, dan industri.
Selain hal tersebut, Politeknik Persero Lombok juga mendukung pemerintah dalam penilaian desa wisata, penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan, dan berkontribusi dalam berbagai diskusi untuk kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah peran media diharapkan dapat memberitakan hal-hal yang positif untuk dapat membangun image destinasi yang dikenal luas, baik internal dan eksternal. Secara internal, dalam meningkatkan awareness masyarakat lokal terkait pembangunan pariwisata yang ada di wilayahnya dan mendorong keterlibatannya dengan meningkatkan kompetensi masyarakat sesuai kebutuhan yang ada di industri. Dalam fokus group discussion, kami temukan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum paham akan perkembangan pariwisata dan juga terkait event-event yang diselenggarakan di Mandalika, sehingga tentu saja dalam hal ini pemberitaan internal kepada masyarakat untuk membangun awareness ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya kepada industri yang memegang peranan penting sebagai penyedia barang dan jasa bagi wisatawan. Dalam hal tersebut diharapkan penyediaan bahan dasar dan supporting team diharapkan dapat berasal dari hasil bumi dan kreativitas serta sumber daya manusia lokal yang diberdayakan. Kesejahteraan perusahaan yang dalam hal ini disebut industri merupakan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah tersebut. Selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk dapat menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan dan kebijakan yang pro terhadap masyarakat dan pariwisata. Kebijakan yang berbeda tentu akan memberikan hasil yang berbeda. Kerjasama yang harmonis yang dibangun antara stakeholder diharapkan mampu membangun harmonisasi sehingga tujuan bersama pembangunan pariwisata Indonesia khususnya destinasi super prioritas Mandalika dapat terlaksana dengan baik. Sebagai penutup, Mandalika, Nusa Tenggara Barat menjadi prioritas pembangunan di Republik Indonesia. Beberapa hal strategis tersebut adalah sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, destinasi super DPSP, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, proyek strategis pariwisata atau PSP, sehingga Mandalika sangat menjadi perhatian pembangunan, menjadi prioritas pembangunan di Republik Indonesia. Pemangku kepentingan perlu membangun komitmen bersama dalam mendukung keberlanjutan destinasi Mandalika. Solid, speed, smart. Seperti slogan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, merupakan nilai yang sangat baik untuk diterapkan menuju pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di destinasi pariwisata khususnya Mandalika. Masing-masing pemangku kepentingan berperan untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan di destinasi Mandalika ini. Penerapan konsep keberlanjutan yang menguatkan ekosistem internal untuk kesejahteraan masyarakat. Interaktif marketing yang akan dilakukan oleh masyarakat akan mendukung pariwisata berkualitas, sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, demikian paparan saya. Besar harapan kolaborasi bersama antara stakeholder, baik pemerintah, industri, swasta, media, dan masyarakat, bersama kami sebagai akademisi dapat terus berjalan secara baik, dengan porsi dan peran masing-masing, dengan tujuan pariwisata berkelanjutan yang mensejahterakan masyarakat, berwawasan lingkungan, berdampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi, serta penerapan teknologi yang bertanggung jawab. Pemasaran internal ke dalam destinasi, penguatan sumber daya manusia berkualitas, yaitu masyarakat yang berwawasan pariwisata, akan mampu
menciptakan interaktif marketing sehingga keberhasilan eksternal marketing dapat terwujud bagi wisatawan yang demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Dirgahayu Politeknik Pariwisata Lombok yang ke-7. Jalan ke Desa Bayan. Adem sekali suasananya. Salam penutup saya sampaikan. Semoga Politeknik Pariwisata Lombok dan kita semua selalu berada dalam lindungannya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Amirosa Ria Setiaji MM CHE CEE CIQNR. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemotongan kue dalam rangka Distatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok kepada Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok beserta Senat Politeknik Pariwisata Lombok dan Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilahkan untuk menempati posisi penempatan kue. Kepada Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok dimohon untuk melakukan pemotongan kue sebagai simbolis. Selanjutnya kami undang Direktur Politeknik Pariwisata Lombok periode 2016 Bapak Lalu Muhammad Fauzal Sos MSc, Ketua DPR Lombok Tengah Bapak M. Tauhid SIP, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara untuk melakukan sesi foto bersama.
dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih kami ucapkan, dimohon untuk kembali ke tempat masing-masing. Penutupan sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka Disnatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok oleh Ketua Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok dengan agenda Disnatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok saya nyatakan ditutup dengan resmi. Alhamdulillah. Hadirin dipersilahkan berdiri. Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok meninggalkan ruangan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian dari acara Sidang Terbuka Senat Akademik Politeknik Pariwisata Lombok dan juga menjadi acara terakhir dari seluruh rangkaian Disnatalis ke-7 Politeknik Pariwisata Lombok. Matur tampiasih, saya Firdaus Kadir Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif